Hai teman-teman, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Seno Widiarjo. Kali ini kita akan mencari tahu rahasia sukses daripada bisnis hewan kurban Masjid Al-Jihad Penunggu Permai. Kita akan menjumpai Bapak Haji Dalwani untuk mewawancari dia tentang apa sih rahasia sukses daripada bisnis hewan kurban Masjid Al-Jihad. Terima kasih. Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Hari ini saya berada di sebuah kandang hewan kurban yang dikelola oleh DKM Masjid Al-Jihad Penunggu Permai, Bekasi Utara. Saya akan mencari tahu rahasia suksesnya atau keberkahan daripada usaha penyediaan hewan kurban setiap tahun di Kadiabang Tengah Penunggu Permai bersama pelakunya yaitu Pak Haji Dalwani. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali bisa diceritakan dulu awal-awalnya gimana usaha hewan kurban ini diadakan di Penunggu Permai ini Masjid Al-Jihad. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Kalau bicara tentang pengadaan hewan kurban hari ini, sejarah 26 tahun yang lalu. 26 tahun ya? 26 tahun. Tepatnya tahun 1994. 1994 saya ikut gabung dengan salah satu karyawan Astra yang jualan khusus kambing. Waktu itu di kantor RW 13. Dulu belum menjadi kantor RW, baru fondasi. Kami ikut gabung dengan modal 800.000 waktu itu. Kita yang punya tempat, kita yang jual, marketnya ada. Tapi pada saat pembagian di situ timbul ketidakadilan. Tapi Allah tunjukkan hikmah dan berkah dari jualan itu sehingga saya tahu, pada akhirnya 2 tahun kemudian saya mencoba dagang khusus kambing. Belanjanya itu di Karangpucung. Karangpucung itu daerah Cilacap. Nah, sejak saat itu berkembanglah. Awal daripada usaha ini tadinya pribadi, tapi keberadaan saya di yayasan tidak bisa dilepaskan. Salam. Tidak bisa dilepaskan bahwa keberadaan saya di Al-Jihad sebagai saya pendiri yayasan, juga bergerak, juga terlibat di kepengurusan DKM. Saya ingin mengajak teman-teman untuk berperan serta. Nah, berperan serta dalam hal ini ingin memberikan edukasi sekaligus sebagai usaha. Satu, kita memanfaatkan teman-teman yang banyak waktu. Yang kedua, profitnya adalah sebagian untuk operasional taklim di Masjid Al-Jihad. Nah, ini awalnya. Sehingga apa? Dari tahun ke tahun sudah menguasai kambing, merambah tambah sapi. Nah, sapi pada tahun 2000 kurang lebih 2007-2008 itu kami sudah bisa jual sapi, khusus sapi itu 80 ekor. 80 ya? Iya. Untuk kambing
150 ekor. Datang pemain baru yang namanya Pak Haji Lukman dengan sistem market yang berbeda, sehingga apa, banyak yang tadinya masjid musola langganan dengan Al Jihad beralih, banyak yang beralih. Saya tidak mau bicara negatif lah, fastabiqul khairat, silahkan. Yang penting intinya kami berjualan dengan kurban yang memenuhi syariat agama Allah. Yang saya panggul adalah Masjid Al Jihad. Jadi hal-hal kaitannya dengan pengadaan dan penjualan tidak ansih profit. Karena apa? Mohon maaf, sekarang timbangan 300 bisa disebut 350 kalau sapi. Wah, banyak hal-hal yang kaitannya karena ada norma-norma yang di luar dilaksanakan, tapi kami karena atas nama masjid kami tidak akan gitu. Banyak yang kambing cacat, sanglir dijual dan sebagainya. Kami di sini kambing yang kami jual dalam keadaan baik, dibeli pada saat mau diantar sakit, maka kami akan telepon ke customer saya untuk memilih kambing yang lain yang seharga atau naik harga. Jadi itu hal-hal yang melatar belakangi berdirinya pengadaan hewan kurban Masjid Al Jihad. Juga ada hikmah pribadi, barakah pribadi. Kami wajibkan kepada teman-teman yang mempunyai harta, untuk bahasa kerennya itu investasi, tapi namanya investasi kurban. Artinya apa? Dana yang kita titipkan untuk modal, keuntungan dari bisnis ini, dari usaha ini, minimal seluruhnya itu bisa berkorban. Maka wajib hukumnya kru kandang itu korban tiap tahun gitu. Jadi uang kita utuh, korban bisa, masih mendapatkan hasil kerja gitu. Alhamdulillah 26 tahun dan kami mendapatkan tempat di Departemen Pertanian sudah 18 tahun gitu. Begitu Pak, kira-kira. Pertanyaan selanjutnya yang juga ingin kita tahu itu, barangkali Pak Haji bisa menceritakan suka dukanya Pak bisnis hewan kurban, karena kita tahu bahwa tiap tahun itu banyak umat Islam yang menjalankan bisnis seperti ini ya. Yang mungkin juga ada hal-hal yang bisa menginspirasi teman-teman kita di daerah lain ya, di kota lain yang juga pengen apa sih kendala, suka duka daripada bisnis yang Bapak geluti udah 26 tahun nih. Silakan Pak. Ya. Terima kasih. Berbicara suka duka, kurang lebih 26 tahun kami usaha ini. 26 tahun baru satu kali bahwa kami punya modal, tidak ada keuntungan, tapi modal pun keambil. Yang kita modal 50 juta, itu paling nggak 5 juta kita keambil. Pernah ya kan? Pernah. Jadi 26 tahun itu baru sekali saja. Tekor. Iya, tekor. Karena tuh permainan tadi, bahwa kami itu dagang menggunakan konteks syariah. Ada yang beragam ansih, dia penjual, jualan hewan kurban, jualan kambing, jualan sapi. Saya jualan hewan kurban dalam bentuk kambing dan bentuk sapi, sehingga yang cacat tidak saya jual, yang sakit tidak saya jual. Nah, itu bedanya. Sehingga apa? Secara umum, mohon maaf, yang namanya konsumen nyari yang termurah. Nah, di situ udah mulai. Karena apa? Bobot main dengan proposal, bobot 250 dikatakan 280. Sehingga apa? Nah, kami yang apa adanya ya tetap tersingkirkan. Gitu. Suka dukanya, sukanya apa? Sukanya kami dan para kru kandang setiap tahun enggak pernah absen berkorban.
baik sendiri maupun ada yang 2-3 orang satu keluarga. Karena apa? Dari hasil itu. Sukanya lagi kami bisa dari hasil itu 2,5% hasil penjualan sudah 2,5% dikeluarkan untuk masjid. Belum lagi ada pembagian dari penyertaan modal kas masjid yang dalam dilaksanakan ini dia utuh, tidak ada pengurangan sedikit pun. Dan keuntungan dari masing-masing peserta modal itu khususnya kita masjid bisa dari keuntungan korban itu masjid bisa untuk support dana taklim selama kurun waktu 1 tahun. Jadi mohon maaf, taklim di Al Jihad nggak ada istilah sodako, tidak ada. Adanya cuma hari Jumat gitu. Ya, alhamdulillah ya. Gitu. Baik. Jadi usaha ini boleh dibilang tadi bahwa cerita awalnya dari umat untuk umat ya. Yes. Dari umat ke masjid untuk pengajian taklim seperti Iya. ada suka duka ada biasa ya Pak. Iya, iya. Bapak menjual hewan korban ini kan berpegang teguh pada syariat, kejujuran, amanah. Iya. Tidak boleh ada cacat, tidak boleh mempermainkan apa itu bobot Iya. atau kilogram daripada sapi maupun kambing. Kalau di tempat Pak Haji ini hewan korbannya dari mana aja Pak? Yang pertama untuk kambing awalnya dari daerah Karangpucung, Cilacap. Cilacap. Ya. Tapi kalau di sana kita belinya di pasar, sehingga banyak kambing-kambing yang sudah capek di pasar, walaupun agak murah, tapi kambing sudah capek. Sehingga kita menemukan satu perkampungan kambing, petani kambing, yaitu di daerah Bruno. Bruno itu daerah pegunungan perbatasan antara Kabupaten Purworejo dan Kabupaten Wonosobo. Nah, kita milih di sono. Dan kita setiap pembelian itu kandang. Satu kandang kita beli root istilahnya, nggak beli satu-satu. Nah, yang kedua, sapi juga ngambilnya dari Wonosobo. Pernah dari Solo, pernah dari Wonogiri. Tapi sekarang sudah 6 tahun, 7 tahun bahkan sudah tetap kami dari Wonosobo, daerah pegunungan, juga di daerah Kaliwiro. Nah, di sana sapi-sapi kami itu tidak mengenal yang namanya konsentrat karena di sana gudangnya rumput. Jadi boleh dilihat, silahkan di sekitar Pondok Ungu Permai yang namanya penjualan sapi, yang sapinya makan rumput baru ada di Al Jihad. Yang lain itu pakai jerami kering, pakai konsentrat, pakai ampas tahu dan sebagainya. Makanya begitu setengah hari nggak makan, langsung perutnya kempong. Beda dengan kami punya sapi. Memang hewan itu ya makannya rumput, sapi makannya rumput. Gitu. Adapun kami sediakan bekatul atau dedek dengan konsentrat itu bagi yang tidak mau makan karena baru datang dari kampung. Nah, itu kita kasih perangsang. Setelah itu tidak ada. Barangkali itu Pak ya. Kita melalui kesehatan, perbatasan wilayah juga ada pemeriksaan dan sebagainya. Insya Allah secara administrasi kesehatan kami lengkap. Dan untuk Pondok Ungu setiap tahun tuh hampir antara 300-400 ekor sapi itu yang terserap di Pondok Ungu Permai. Terima kasih. Kalau umpamanya ada sapi yang tidak laku gitu ya, atau kambing nggak laku, itu dipulangin ke Wonosobo lagi? Ya, karena kami punya mitra di Wonosobo itu, kami punya kandang. Kandang kami di Wonosobo itu kurang lebih untuk 60 ekor sapi cukup. Jadi kami punya mitra petani di sana. Apabila kita ada sisa, maka kita segera dibawa balik ke sana, dipelihara lagi. Nanti sudah tidak ada kerugian, kita jual. Tapi kalau rata-rata kambing, alhamdulillah kambing belum pernah kami sisa. Kalau sapi pernah sisa. Untuk tahun ini yang paling
Berat berapa ton? Ada berapa ton itu? Kalau untuk sapi yang paling kecil adalah 295 kilo Ya. sampai 310 itu yang harga 21. Untuk yang kelas yang kedua 24,5 itu adalah bobot 39 ya, 39 sampai 410. Nah, adapun saat ini untuk tahun ini alhamdulillah kami mendapatkan pesanan amanah dari Bapak Maulana jamaah kami yang bobotnya 1 ton dan itu akan dikirim ke daerah Subang, Sukamandi. Alhamdulillah 1 ton. 1 ton, ya 1 ton dan sudah datang tadi pagi. Jadi kalau yang sapi-sapi besar kami menerima pesanan, maksimal 2 minggu sebelum hari. Barangkali itu Pak. Ya teman-teman, dari penjelasan Pak Haji Dalwani ini memang beliau sudah lama ya, 26 tahun menggeluti usaha bisnis daripada hewan kurban. Mudah-mudahan apa yang beliau ceritakan sebelum ini menjadi sebuah inspirasi buat kita yang mau menggeluti hal yang sama, dimana memang semuanya itu kesuksesan itu tidak ada yang dicapai dengan tiba-tiba tanpa susah payah. Beliau juga berusaha payah menggeluti bisnis hewan kurban ini selama 26 tahun dan berbagai pengalamannya. Tapi satu hal Pak, Ya. satu hal bahwa bisnis ini saya tidak untuk kepentingan sendiri. Ya, Saya ingin membangkitkan ekonomi umat, khususnya jamaah kami di Al-Jihad. Yang kedua, ingin memberikan motivasi kepada teman-teman jamaah, apabila kita tetap hati kita terikat di masjid, maka Allah akan cukupkan. Nah, ini Amin. salah satunya itu. ya itulah. Nawa itu mulia dari Pak Haji Dalwani, ya, ingin membangkitkan potensi ekonomi umat, ya. Apalagi yang sering ke masjid, makmur masjidnya, makmur ekonomi umatnya, ya. Jadi kita semua mendapatkan keberkahan Amin. dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Semoga video saya yang sederhana ini dapat bermanfaat dan memberikan inspirasi buat kita semua. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pemotongan hewan kurban penunjuan yang ke-12. Allah